you see what I see? Gunung adalah salah satu sumber daya alam yang ada di bumi yang sangat-sangat indah banget. Selain keindahannya itu juga, gunung juga menyimpan banyak banget macam-macam flora dan fauna yang ada di dalam hutan, yang hutannya itu ada di gunung. Selain keindahan alam, gunung juga banyak banget menyimpan hal-hal mistis secara misterius lah di dalam sana. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ya, seperti kita tahu di media sosial atau di televisi banyak banget pendaki-pendaki gunung yang hilang secara misterius di dalam gunung. Ada yang ketemu jasadnya, ada juga yang sampai sekarang jasadnya belum pernah ketemu. Yang sempat viral di Indonesia adalah si Torik yang menghilang di gunung piramid di Indonesia. Nah, kalau cerita kali ini itu beda ya. Mungkin kalau cerita-cerita yang kita ketahui adalah cerita tentang pendaki yang hilang atau pendaki yang diganggu hal-hal goib atau hal-hal mistis. Nah, kalau kali ini ceritanya datang dari Nur Salim yang menceritakan tentang kisah horornya sewaktu jadi karyawan magang di tambang batubara sebagai mekanik alat berat yang ada di Kalimantan Selatan. Kira-kira kejadiannya sekitar tahun 2006. Saat kejadian itu, saya bekerja shift malam. Saat itu saya ditugaskan dengan 3 rekan saya dan 1 mandor. Saat itu kami mendapat tugas untuk memperbaiki 1 unit dozer Komatsu yang sedang rusak di dekat gunung dan jarak gunung tersebut dengan kantor atau workshop lumayan jauh. Jadi harus menggunakan mobil. Saya jelaskan sedikit tentang gunung tersebut. Gunung itu adalah sebuah gunung kecil yang tidak terjamah oleh aktivitas tambang dan ditumbuhi banyak pohon. Dan yang saya tahu kalau ada gunung seperti itu di areal tambang, harusnya sudah rata dengan tanah. Di situ, saya agak sedikit bertanya-tanya sama teman-teman saya. Dan info yang saya dapat, ada sisi mistisnya di gunung itu. Makanya gunung tersebut tidak pernah ditambang atau diratakan. Oke, kembali ke cerita nih. Berangkatlah saya dan 3 rekan saya. Saat itu yang nyetir mobil adalah mandor dan saya duduk di kursi depan serta 2 teman saya duduk di kursi belakang. Saat sudah sampai di lokasi, tepatnya di kaki gunung tersebut, kondisi area sangat-sangatlah gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Hanya diterangi oleh cahaya bulan dan lampu dari mobil kami. Suasananya pun sedikit mencekam karena sejauh mata memandang, hanya gelap yang kami dapati. Kami mencari ke sana ke sini letak persisnya unit dozer tersebut dan akhirnya ketemu. Kami keluar dari mobil untuk memeriksa unit tersebut. Dan saat itu juga bulu kuduku sudah merinding. Kemudian mandor saya berkata, "Nur, kamu tunggu di sini aja ya. Saya mau balik ke workshop karena masih ada alat yang kurang dan tertinggal di workshop." Waduh, kondisi gelap gini lagi, batinku. Lalu saya bilang ke mandor, "Jangan landor, gelap gini. Biar saya dibayar mahal, saya nggak mau ditinggal Dor." Lalu mandorku menjawab, "Oke lah kalau gitu, kita balik dulu ke workshop, terus balik lagi ke sini ya." Akhirnya kami balik lagi ke workshop untuk mengambil alat dan kembali lagi ke kaki gunung tersebut. Setelah kami sampai, kami langsung mulai bekerja. Karena tidak ada penerangan, maka kami menggunakan penerangan dari lampu mobil yang kita arahkan ke unit dozer tersebut. Pintu mobil kami buka lebar. Suara musik kami buat nyaring agar tidak sunyi.
Posisi kami berempat sudah ada di atas unit yang rusak. Saya dan 2 rekan saya berada di atas truk unit dan mandor saya sendirian berada di bawah atau kolong unit. Posisi kami membelakangi mobil kami dan beberapa menit kemudian perasaan saya sudah mulai tidak enak. Lalu saya turun dari unit dan mengambil kain lap. Namun saat saya berjalan perlahan, saya melihat ada sekelebat bayangan putih lewat dengan cepatnya di hadapan saya. Saya kaget dong. Astagfirullah, apa itu? Saya lihat di sekitar, namun bayangan tersebut sudah hilang. Dan teman-teman yang lain tidak ada yang lihat pada saat itu. Jadi cuma saya aja. Kemudian saya lanjut membakar kain lap yang saya ambil tadi untuk membuat api unggun. Dengan harapan api tersebut dapat mengusir hewan-hewan liar seperti ular, atau mungkin harimau, atau yang lain-lain. Dan juga rasa takut saya akan makhluk yang muncul tadi. Saya kembali lagi tuh ke atas unit bersama 2 teman. Tiba-tiba bau busuk menyeruak. Saya lirik teman saya untuk menyuruhnya menoleh ke belakang. Namun kami semua ketakutan, gak ada yang berani menoleh. Kemudian saya memberanikan diri untuk menoleh ke arah mobil kami. Dan benar saja, saya melihat sosok makhluk yang menyerupai manusia sedang berdiri tepat di samping pintu mobil yang terbuka. Bajunya warna putih, tapi seperti kena tanah dan lumpur. Dan banyak darahnya. Tapi satu yang membuat jantungku mau copot. Sosok tersebut kepalanya terpisah. Tubuh di samping mobil, kepalanya ada di kap mobil. Buru-buru saya membalikan pandangan saya dan menutup mata saya. Lalu kedua teman saya berbisik. Ada apa, Nur? Gak apa-apa, ucap aku. Mandor saya yang sedari tadi ada di kolong unit menyuruh kami diam. Diam kalian. Kaminya terdiam saja selama setengah jam. Kemudian saya menoleh kembali dan sosok tersebut sudah gak ada. Mandor saya langsung menyuruh kami untuk kembali ke mobil dan langsung menuju kantor atau workshop kami. Menuju workshop. Kami buru-buru menyudahi pekerjaan tersebut. Dalam perjalanan menuju workshop, saya menanyakan ke mandor saya. Mandor, tadi sampean gak ada merasa aneh gitu? Terus mandor saya menjawab, saya juga lihat, Nur. Rupanya kami semua itu melihat sosok tersebut. Kemudian di dalam perjalanan kami melihat ada truk dari arah berlawanan. Namun karena mobil kami menggunakan lampu jauh, jadi truk yang ada di depan memberikan lampu dim. Kode kalau truk tersebut silau dengan lampu mobil kami. Dengan cepat, mandor saya mengganti lampu jauh ke lampu dekat. Selang beberapa detik, menit, mandor saya nanya ke saya. Nur, kamu lihat gak truk tadi? Iya, Ndor, saya lihat. Kenapa, Ndor? Tanyaku. Kemana ya truk tadi? Kata mandorku. Lah, jadi setelah mandorku merubah lampu jauh ke dekat, truk tersebut langsung hilang. Kalau lewat kan kita langsung berpapasan nih. Jadi kita kayak tahu gitu ada truk lewat. Karena kan tadinya kan waktu di lampu dim itu truk itu juga ngebales dengan lampu sorot jauh juga. Nah pada saat si mandor aku itu udah menggantikan jadi lampu dekat, truk itu tiba-tiba udah gak ada gitu aja. Aneh kan? Terus kemana truk sebesar itu? Jadi malam itu kerjaan kami selesai sampai di situ. Kemudian saya pulang ke mes saya dan langsung tidur. Dalam tidur, saya bermimpi ketemu kembali dengan truk yang tadi malam menghilang.
Namun saat mau berpapasan, ada sesosok makhluk yang loncat dari dalam truk seperti mau menerkam kami. Saya langsung seperti ketindihan, gak bisa bergerak. Saat itu saya langsung baca-baca doa yang saya bisa dan alhamdulillah saya bisa bergerak lagi. Hanya saja saat itu juga saya langsung jatuh sakit selama seminggu. Serem kan? Coba bayangin kalau seandainya kalian nih lagi ada di posisi pekerjaan yang diharuskan shift malam dan lokasinya itu jauh dari perkampungan atau mungkin dekat sama hutan. Gak usah jauh-jauh dari hutan deh. Semisalnya kalau kalian bekerja di salah satu perusahaan yang mengharuskan kalian lembur sampai tengah malam dan lemburnya itu sendirian. Bayangin horornya kayak gimana tuh. Wah, serem banget anjir.